Selamat pagi siang Bapak dan Ibu, selamat datang di sesi training Key Performance Indicator untuk HR profesional. Saya akan memandu kita semua selama kurang lebih 90 menit ke depan untuk memahami bagaimana KPI yang tepat bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi alat strategis yang mentransformasi fungsi HR menjadi mitra bisnis yang sesungguhnya. Mengapa topik ini penting khusus buat kita di industri natural rubber manufacturing? Karena karakteristik bisnis kita dengan siklus produksi yang panjang, ketergantungan pada skilled operator, dan fluktuasi komoditas menuntut pengukuran kinerja SDM yang presisi. 1 hari lost time injury, 1% turnover yang tidak tertangani, bisa berdampak langsung pada output dan margin perusahaan. Sesi ini akan mengombinasikan teori terbaru, regulasi ketenagakerjaan Indonesia yang berlaku, jurnal akademik, dan studi kasus dari industri sejenis yang saya samarkan namanya. Siapkan notes dan pertanyaan, karena kita akan banyak berdiskusi. Mari kita mulai. Mari lihat perjalanan kita hari ini. Ada 6 pokok bahasan. Pertama, kita bangun fondasi dulu apa sebenarnya KPI itu dan mengapa HR perlu menguasainya. Kedua, kita bahas 2 kerangka paling powerful saat ini, SMART dan OKR. Ketiga, klasifikasikan jenis-jenis KPI supaya tidak salah pilih metrik. Keempat, ini bagian paling aplikatif 13 KPI prioritas tahun 2026 lengkap dengan cara hitung dan benchmark industrinya. Kelima, kita bedah regulasi ketenagakerjaan Indonesia, karena KPR yang tidak sejalan regulasi bisa jadi bumerang hukum. Terakhir, studi kasus dari industri manufaktur karet yang akan saya samarkan namanya demi confidentiality. Saya minta Bapak dan Ibu aktif bertanya di tiap segmen. Siap? Kita mulai dari fundamental. Peter Drucker sudah menyampaikan kebenaran T-Miles ini puluhan tahun lalu. Kita tidak bisa memperbaiki apa yang tidak kita ukur. Dan di tahun 2026 ini, ucapan itu semakin relevan. Lihat angka di sebelah kanan. Laporan ADP People at Work tahun 2025 menunjukkan 80% karyawan global tidak fully engaged. Artinya, 8 dari 10 karyawan yang kita bayar setiap bulan tidak memberikan potensi maksimalnya. Australian HR Institute melaporkan 42% perusahaan masih kesulitan rekrutmen, padahal banyak yang butuh headcount. Studi Center for American Progress memperkirakan biaya mengganti satu karyawan bisa mencapai 200% dari gaji tahunan posisi tersebut, terutama untuk role kritikal. Dan berita baiknya penelitian Performier tahun 2025 menunjukkan tim dengan KPI yang jelas tertulis mencapai 38% lebih banyak goals dibanding tim tanpa KPI. Pertanyaan refleksinya, di perusahaan kita, apakah setiap keputusan HR sudah punya basis data? Atau masih banyak yang berdasarkan feeling atau biasanya begitu? Itulah gap yang akan kita tutup di sesi ini. Sebelum masuk lebih dalam, kita samakan dulu pemahaman. KPI Key Performance Indicator adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif untuk menilai sejauh mana organisasi, tim, atau individu mencapai sasaran strategis dalam periode tertentu. Kata kuncinya, ukur sasaran strategis. Jadi KPI bukan sekadar angka yang dikumpulkan dia, harus terhubung ke apa yang penting bagi bisnis. Ada 3 karakteristik wajib yang membedakan KPI valid dari sekadar metrik biasa. Pertama, terukur. KPI harus bisa dinyatakan dalam angka. Kalau masih berumat kinerja baik, cukup memuaskan itu bukan KPI, itu subjektif judgment. Kedua, selaras. Setiap KPI HR harus punya line of sight garis lurus ke sasaran bisnis perusahaan. Kalau perusahaan mau ekspansi pasar ekspor tahun ini, KPI HR-nya harus mendukung kesiapan tenaga kerja untuk ekspansi itu. Kalau tidak nyambung, KPI itu tidak relevan. Ketiga, actionable. Ini sering dilupakan. KPI harus memicu keputusan. Kalau turnover rate kita naik 3% bulan ini, angka itu harus mendorong kita bertanya kenapa dan segera bertindak. Kalau cuma dilaporkan dan disimpan buat apa diukur? Dengan 3 kriteria ini,
Bapak Ibu bisa mulai mengaudit KPI yang sudah berjalan di unit masing-masing. Sekarang kita masuk ke toolkit pertama, kerangka SMART. Ini bukan framework baru sudah dipakai puluhan tahun, tapi tetap menjadi standar emas karena sederhana dan terbukti. Jurnal Inovasi Manajemen dan Literatur Gajian tahun 2025 konsisten memvalidasi kerangka ini sebagai fondasi KPI yang efektif. SMART singkatan dari 5 kata. Mari kita bahas satu persatu dengan contoh konteks pabrik kita. Spesifik. Spesifik. Contoh yang salah, tingkatkan produktivitas. Itu terlalu umum. Contoh yang benar, kurangi idle time operator di line vulkanisasi sebesar 15%. Jelas line mana, metrik apa, dan berapa besarannya. Measurable. Harus ada angka. Jangan pakai kata lumayan, cukup bagus. Itu subjektif. Pakai persentase, jumlah absolut, rasio, atau skor yang baku. Attainable. Realistis tapi menantang. Kalau tahun lalu turnover kita 18%, menargetkan 5% tahun ini tidak realistis. Tapi menargetkan 15% itu rasional. Yang perlu dihindari, target langit yang membuat karyawan frustrasi sejak Januari. Relevan dengan tujuan bisnis. Kalau perusahaan sedang fokus ekspor pasar Eropa dengan standar sustainability ketat, KPI training tentang compliance ESG jadi sangat relevan. KPI training tentang hal yang tidak berhubungan kurang bernilai strategis. Bond. Ada tenggatnya. Kurangi turnover kapal. Mengurangi turnover menjadi 12%. Pada akhir Q4 2026 ini baru SMART. Saya akan tantang kita semua nanti. Silakan ambil satu KPI yang sudah berjalan di unit Anda. Lalu cek satu persatu terhadap 5 huruf ini. Kalau ada huruf yang tidak lulus, berarti KPI tersebut perlu direvisi. Seringkali saya ditanya, Bu, apa bedanya OKR dengan KPI TZ? Kita pakai yang mana? Jawabannya, pakai dua-duanya. Tapi untuk tujuan berbeda. Bayangkan begini, OKR itu seperti peta jalan perjalanan Jakarta ke Bandung aspiratif, punya destinasi ambisius, dan biasanya dibagi per kuartal. Sementara KPI itu seperti dashboard mobil speedometer, temperatur mesin, level bahan bakar monitoring kontinu, supaya perjalanan tetap aman dan on track. Mari lihat pembeda spesifiknya di layar. OKR bersifat aspiratif dan ambisius. Menurut literatur data on dan Nextagile tahun 2026, OKR dikatakan sukses kalau tercapai 70%. Kenapa begitu? Karena OKR memang stretch goal kalau selalu tercapai 100%, itu tanda targetnya kurang ambisius. Cara KPI adalah standar operasional. Kalau target time to fill Anda 45 hari, dan aktualnya 60 hari itu bukan 70% sukses, itu problem yang perlu dianalisis. Di perusahaan kita, saya sarankan pendekatan ini. OKR untuk level direktorat dan depart tiap kuartal misalnya, membangun fondasi digital HR yang matang di Q1 2026 dengan key results yang spesifik. KPI untuk operasional harian bulanan seperti turnover, absenteeism, time to fill. Keduanya saling melengkapi. Next, kita bahas jenis-jenis KPI. Satu kesalahan umum. HR terlalu banyak fokus pada lagging indikator saja. Mari kita bedakan jenis-jenis KPI supaya bisa memilih mix yang seimbang. Kuadran kiri atas, lagging indikator. Ini mengukur hasil yang sudah terjadi. Turnover rate bulan lalu, lost time injury tahun lalu, angkanya sudah final. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Gunanya untuk evaluasi dan laporan. Kuadran kanan atas, leading indikator. Nah, ini yang lebih powerful. Dia mengukur aktivitas sekarang yang memprediksi hasil masa depan. Misalnya, engagement score kita anjlok bulan ini tuh. Leading indikator yang memberitahu bahwa turnover akan naik 2-3 bulan ke depan. Jadi kita bisa intervensi sebelum kejadian. Prinsipnya, bayar perhatian pada leading. Ukur hasil dengan lagging. Kuadran kiri bawah. Strategic P. Ini KPI tingkat eksekut. Employer Brand Index. Leadership Bench Strengthen. Skor DA. Horizonnya 6-12 bulan atau bahkan tahunan.
Kuadran kanan bawah, operasional KPE. Ini yang dipakai supervisor dan manajer untuk monitor harian bulanan. Time to fill berapa? Payroll accuracy berapa persen? Onboarding completion rate berapa? Rekomendasi praktis di dashboard HR Anda, pastikan ada mix seimbang minimal 2 leading, 2 lagging, dan terdistribusi di level strategik serta operasional. Kalau semuanya lagging, berarti Anda seladamkan api, bukan mencegah kebakaran. Ada ratusan metrik HR yang bisa diukur bisa membuat kita overwhelmed. Supaya tidak lost, saya biasa mengelompokkannya dalam 4 pilar utama. Kerangka ini saya adaptasi dari literatur Shift Base, ADP, dan IHR tahun 2025 sampai tahun 2020. Pilar pertama, talent acquisition. Semua metrik dari mulai posting lowongan, screening, interview, offer, sampai onboarding. Ini fast getting point. Pilar kedua, engagement dan retention. Setelah orang masuk, bagaimana kita menjaga mereka tetap secara emosional dengan perusahaan dan bertahan cukup lama untuk memberi value. Ini fast getting point. Pilar ketiga, learning dan development. Bagaimana kita membuat karyawan tumbuh reskilling untuk teknologi baru, upskilling untuk naik level, atau mobilitas lateral ke fungsi lain. Ini growing people. Pilar keempat, productivity dan cost. Bagian yang paling sering ditanya CFO. Berapa return dari total investasi people kita? Labor cost ratio sehat atau tidak? Ini phase optimizing people economics. Kalau departemen HR Anda bisa memastikan punya KPI sehat di keempat pilar bukan hanya 1-2 pilar, maka fungsi HR Anda sudah komprehensif. Sekarang kita masuk ke bagian paling aplikatif, 13 KPI prioritas. Masuk ke bagian paling aplikatif. Kita bahas 13 KPI prioritas dibagi per pilar. Mulai dari talent acquisition. KPI pertama, time to fill. Formulanya sederhana, berapa hari dari requisition dibuka sampai kandidat menerima offer. Benchmark industri manufaktur 2026 berkisar 35-55 hari. Kenapa penting? Di pabrik kita, kalau posisi operator vulkanisasi kosong sebulan, artinya satu shift berkurang produktivitasnya langsung 4 ke output harian. Tugas HR adalah memastikan angka ini stabil di bawah benchmark. KPI kedua, cost per hair. Rumusnya total biaya rekrutmen dibagi jumlah hair, termasuk biaya agensi job portal, waktu recruiter, biaya psikotes, medical check-up. Benchmark untuk blue collar 3-8 juta rupiah per orang. White collar bisa 15-40 juta. Gunanya, kalau angka Anda jauh lebih tinggi dari benchmark, itu sinyal untuk mengoptimalkan channel. Referral program biasanya menghemat 50% dari biaya agensi. KPI ketiga dan yang paling strategis, quality affair. Ini metrik komposit gabungan dari performa karyawan di 6 bulan pertama, tingkat retensi di tahun pertama, dan kepuasan hiring manager. Targetnya skor komposit di atas 80%. Kenapa ini paling penting? Karena time to fill cepat dan cost per hair murah. Tapi kalau yang direkrut ternyata tidak perform atau resign dalam 3 bulan, kita rugi 2 kali lipat. Quality of hair mengukur yang paling essence. Apakah orang yang kita rekrut memang tepat? Pertanyaan untuk tim talent acquisition kita, dari 3 metrik ini, mana yang sudah kita track konsisten, mana yang belum? Lanjut ke pilar kedua. Ini pilar yang paling sering jadi pembicaraan di boardroom karena efeknya ke biaya dan produktivitas sangat besar. KPI keempat, turnover rate voluntary. Jumlah karyawan yang resign sukarela dibagi rata-rata headcount dalam setahun. Benchmark SHR untuk industri manufaktur di bawah 12% per tahun. Penting saya garis bawahi voluntary kita pisahkan yang resign sendiri dengan yang di PHK atau kontrak habis. Karena insight-nya berbeda. Kalau voluntary turnover tinggi, berarti ada masalah internal yang membuat orang mau keluar. Bisa karena gaji, lingkungan kerja, atasan, atau career path. Masing-masing root cause-nya berbeda, maka wajib ada exit interview yang sistematis. KPI kelima,
ENPS atau Employee Net Promoter Score. Ini metode super simple yang efektif. Satu tanyaan. Pada skala 0 sampai 10, seberapa Anda rekomendasikan perusahaan ini sebagai tempat kerja? Jawaban 9 sampai 10 disebut promoter, 0,6 detraktor, 7 sampai 8 pasif. ENPS sama dengan persentase promoter dikurangi detraktor. Angka di atas tambah 30, excellent di atas tambah 50. Bisa disurvei triwulan. Hasilnya langsung bisa dibandingkan antar departemen dan tren antar waktu. KPI ke-6, absence rate. Total hari absen tanpa alasan sah dibagi total hari kerja terjadwal. Bench manufaktur di bawah 3% per bulan. Ini leading indikator yang sangat powerful. Dalam banyak kasus yang saya amati, lonjakan absensi biasanya mendahului lonjakan turnover 2-3 bulan berikutnya. Kalau bulan ini absensi di satu lane produksi melonjak dari 2% ke 5%, ada kemungkinan besar akan ada gelombang resega dalam waktu dekat. Itulah kenapa leading indicator lebih berharga dari lagging. Sekarang 7 KPI sisanya, saya ringkas dalam satu tabel supaya efisien. Mari kita scan cepat. KPI nomor 7, Training Effectiveness. Ini komposit dari completion rate, postage score, dan yang paling penting 90 day behavior change. Kenapa behavior change? Karena training selesai dan lulus tes itu baru 30% dari cerita. Yang kita kejar adalah perubahan perilaku di workplace 90 hari setelahnya. Target komposit di atas 75%. KPI 8, Internal Mobility Rate, persentase promosi internal dan rotasi total posisi yang terisi. Josh Bersin tahun 2025 menyebut best practice di atas 30%. Artinya minimal 3 dari 10 posisi terbuka harus diisi dari dalam. Kenapa? Karena kalau semua hire dari luar, sinyal ke karyawan internal, di sini tidak ada yang karir. KPI 9, Training Hours per FTE, total jam training dibagi jumlah full-time employee. Manufaktur idealnya 24-40 jam per tahun per karyawan. Industri kita yang banyak menggunakan mesin dan zat kimia. Saya bahkan mendorong untuk target di atas 40 jam, terutama untuk safety refresher. KPI 10, Revenue per Employee. Total revenue dibagi total FTE. Benchmark bervariasi per sektor. Untuk natural rubber processing, biasanya ada benchmark asosiasi seperti JAPKIND atau International Rubber Column. KPI 11, Labor Cost Ratio. Total biaya tenaga kerja dibagi total revenue. Manufaktur padat karya seperti kita biasanya 18-28%. Di atas 28%, mulai ada concern profitabilitas. Di bawah 18%, cek apakah kita underpay atau understaff. KPI 12, Hire to Employee Ratio, best practice 1 HR staff menangani 100-150 karyawan. Kalau kita punya 1.200 karyawan, HR idealnya 8-12 orang. Kurang dari itu, overwhelmed. Lebih dari itu, cost inefficient. KPI 13, Lost Time Injury Rate, khusus manufacturing ini KPI yang WGAB, bukan opsional. Jumlah insiden dengan waktu kerja yang hilang per 1 juta jam kerja. World class di bawah 1,0. Ini bukan hanya KPI HR ini, KPI bisnis, compliance, dan moral obligation kita sebagai employer. Pertanyaan jujur, dari 13 KPI ini, berapa yang sudah kita track konsisten? Berapa yang masih hanya ada di RKA tapi tidak dieksekusi? Itu PR bersama. Data yang tidak divisualisasikan adalah data yang tidak dimanfaatkan. Ini contoh sederhana bagaimana KPI bisa disajikan secara visual. Angka-angka ini saya ilustrasi, bukan data aktual perusahaan. Kiri atas, line chart turnover kuartalan. Lihat polanya, ajakan di Q3 yang perlu ditelusuri. Mungkin ada faktor musiman, mungkin event tertentu. Yang penting, pola keluar dari flat number. Kanan atas, column chart cost per hire per level jabatan dibandingkan benchmark. Bar koral adalah aktual kita, bar navy adalah benchmark industri. Kita lihat cost per hire kita,
Secara konsisten di bawah benchmark artinya efisien. Tapi hati-hati, jangan sampai lebih murah. Karena kompromi kualitas. Kiri bawah. Dogger chart distribusi NPS 52% promoter, 31% pasif, 17 detraktor. Dan angkanya ada di kanan. NPS tambah 35. Status sehat, naik 6 poin dari kuartal lalu. Target akhir tahun 2026 adalah tambah 50. 3 visualisasi ini bisa dibuat di Excel, di Power BI, atau di dashboard HR System. Yang penting, setiap KPI punya representasi visual yang bisa dibaca dalam 5 detik oleh siapa saja. Kalau kepala divisi butuh waktu 30 detik untuk mencerna satu chart, berarti desainnya belum cukup jelas. Rekomendasi saya, bangun satu dashboard bulanan yang disirkulasikan ke direksi. Tidak perlu software mahal, bisa mulai dari Excel atau Google Sheets. Yang penting konsisten dan reliable. Sekarang kita masuk area yang sering dilewatkan praktisi HR. Kepatuhan regulasi. KPI yang canggih secara teori, tapi melanggar UU Ketenagakerjaan. Malah jadi liabilitas hukum buat perusahaan. Ada 3 regulasi utama yang wajib diinternalisasi. Pertama, UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ini payung hukum utama yang merevisi UU 13 tahun 2003. Implikasinya ke KPI, setiap KPI yang berkaitan dengan status kontrak karyawan berapa persen, PKWT, berapa PKWTT, durasi kontrak harus mengikuti aturan baru. Misalnya PKWT sekarang bisa berdasarkan jangka waktu maksimal 5 tahun atau berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu. Kedua, PP nomor 35 tahun 2021 ini, aturan pelaksana UU Ciptaker. Secara spesifik mengatur jam kerja 7 jam per hari atau 35 jam per minggu untuk pola 6 hari kerja atau 8 jam per hari 40 jam per minggu untuk pola 5 hari. Lembur maksimal 4 jam per hari atau 18 jam per minggu. Kenapa ini penting untuk KPI? Karena kalau kita punya KPI produktivitas yang hanya bisa tercapai dengan lembur ekstrem terus-menerus, kita melanggar regulasi. KPI harus dibuat realistis dalam ambang jam kerja legang. Ketiga, Perpu nomor 2 tahun 2022 yang sekarang sudah menjadi UU nomor 6 tahun 2023. Ini menyempurnakan ketentuan pesangon. Pengalih pesangon sekarang 0,5 sampai 2 kali sesuai penyebab PHK. Implikasi ke KPI ketika kita menghitung cost of turnover atau severance cost ratio. Harus pakai formula terbaru, bukan formula U13 tahun 23 yang sudah di-override. Pesan saya, sebelum finalisasi setiap KPI HR, minta tim legal atau industrial relation untuk review. 3 menit review legal bisa menyelamatkan dari 3 tahun dispute di PH. Saya percaya training HR harus evidence-based. Tidak boleh cuma berdasarkan pengalaman personal atau tren viral di LinkedIn. Maka saya cantumkan di sini sumber-sumber utama yang mendasari materi kita hari ini. Kolom kiri, Jurnal Akademik. Venus Jurnal Publikasi Rumpun Ilnik Volume 3 terbitan Oktober tahun 2025. Punya studi kasus bagus tentang implementasi KPI di industri manufaktur Indonesia. Jurnal Inovasi Manajemen Jima Kebidi memvalidasi efektivitas kerangka SMRT di konteks Indonesia. ONES Law Review saya pakai utami kontradiksi dan harmonisasi UU Ketenagakerjaan dengan Cipta Kerja. Kolom kanan, laporan praktisi. AIH, SHRM, dan Josh Bersin adalah 3 institusi paling kredibel dalam HR Analytics global. ADP People at Work memberi gambaran referensi pekerja lintas negara. Performance mengolah data dari 2.000 lebih perusahaan, datanya sangat applicable. Data Sunvisi HR penting karena memberi konteks Asia Tenggara, bukan hanya US atau Eropa. Saya mendorong Bapak dan Ibu untuk tidak berhenti di training ini. Bank laporan aslinya, AIHR, dan SHRI ada versi summary gratisnya. Josh Bersin newsletter gratis dan up to date. Sebagai HR profesional di tahun 2026, kita harus terus update karena praktik yang kita pakai hari ini
bisa jadi obsolete 2 tahun lagi. Mari kita lihat penerapan nyata studi kasus perusahaan yang namanya saya samarkan sebagai PT XYZ Rubber Processing. Konteksnya mirip dengan perusahaan kita, produsen chrome rubber, 1.400 karyawan, 3 pabrik. Tahun-tahun 2024, situasi mereka challenging. Turnover operator mencapai 22% per tahun, 2 kali benchmark industri. LTI rate 3,2 per juta jam tinggi untuk standar good manufacturing. Tidak ada dashboard KPI terintegrasi. Data payroll di satu sistem. Data absensi di sistem lain. Data training lagi sistem ketiga. Akibatnya, keputusan HR sering berbasis intuisi daripada data. Tahun-tahun 2025, direksi memutuskan transformasi. Mereka lakukan 4 hal. Pertama, definisi ulang 13 KPI inti berdasarkan framework 4 pilar yang kita bahas. Kedua, integrasi data ke satu dashboard Power BI dengan update harian. Ketiga, implementasi OKR triwulan tiap departemen dengan line of sight yang eksplisit ke tujuan korporat. Keempat, exit interview terstruktur plus stay interview tiap 6 bulan ini intervensi yang often missing. Hasilnya di Q1 2026 9 bulan kemudian. Turnover turun dari 22% ke 11%. Setara benchmark industri. LTI rate turun 47%. Dari 3,2 ke 1,7 mendekati world class. Time operator dari 52 hari ke 34 hari. Dan yang menarik, ENPS naik dari tambah 12 ke tambah 38. Pelajaran dari kasus ini, transformasi KPI bukan proyek 1-2 bulan. Butuh 6-12 bulan konsisten, dengan komitmen top management. Dan hasilnya tidak hanya angka yang baik tapi budaya organisasi yang lebih data-driven. Sebelum kita wrap up, saya mau bagikan 7 kesalahan paling umum yang saya observe dari berbagai perusahaan termasuk pengalaman transformasi HR di industri kita sendiri. Kesalahan 1, KPI terlalu banyak. Saya pernah audit perusahaan dengan 47 KPI HR aktif. Akibatnya, tidak ada satupun yang benar-benar dikejar. Prinsip vital view over trivial maksimal 10-12 KPI per level. Kesalahan 2, hanya lagging indicators. Semua ukurannya hasil turnover, LTI, revenue per employee. Tidak ada yang mengukur leading behaviors frekuensi 1:1 meeting, training hours completed, engagement pulse. Akibatnya HR selalu reaktif. Kesalahan 3, tidak selaras strategi. KPI HR yang berdiri sendiri, tidak kelihatan kontribusinya ke bisnis. Ketika ditanya direktur so what impact-nya ke revenue, HR tidak bisa jawab. Kesalahan 4, gaming the metric. Ini nuansanya halus. Misalnya, KPI kita jumlah training yang terselenggara, maka orang akan mengadakan training asal-asalan supaya angka tercapai, tapi kualitas diabaikan. Solusinya, balance dengan KPI kualitas, misalnya Training Effectiveness Score. Kesalahan 5, review terlalu jarang. Cuma dibahas sekali setahun saat appraisal. Idealnya operasional KPI review bulanan, strategis kuartalan. Kesalahan 6, tidak ada konsekuensi. KPI terus merah tanpa action plan. Setelah 3 kuartal merah dan tidak ada yang diapa-apakan, karyawan belajar bahwa angka tidak penting. Kesalahan 7, yang paling serius abaikan regulasi dan etika. KPI produktivitas yang hanya tercapai dengan lembur brutal, KPI cost yang dicapai dengan PHK tanpa dual project, KPI yang menjadi diskriminasi terbalik. Ini bumerang hukum dan reputasi. Aturan emasnya di kanan bawah. Kalau KPI kita tidak memicu perubahan perilaku dan keputusan, dia hanya dekorasi spread. Sekarang bagian terpenting. Apa langkah nyata kita mulai besok? Saya rekomendasikan roadmap 30-60-90 hari framework yang sudah teruji di banyak organisasi. 30 hari pertama, diagnosa dan desain. 4 hal yang dikerjakan. Pertama, audit KPR yang sudah berjalan tes SMRT-nya satu persatu. Jangan kaget kalau banyak yang tidak lolos tes. Kedua, map line of sight untuk tiap KPI. Satu KPI HR harus jelas,
sambungannya ke OKR Departemen dan OKR Korporat. Kalau putus di tengah itu KPI yatim, perlu diredesigai atau dibuang. Ketiga, pilih 8-10 KPI inti dari 13 prioritas yang sudah kita bahas, tidak perlu semua. Keempat, tentukan data source dan pemilik data. Tiap KPI ini sering dilewatkan. Padahal tanpa owner yang jelas, data tidak akan 60 hari, validasi dan piloting. Review definisi dan formula dengan legal, finance, dan operasional supaya tidak ada miskomunikasi saat produk jadi. Set baseline dari data historis minimal 12 bulan. Tanpa baseline, kita tidak bisa tahu progres. Pilot di satu departemen percontohan. Biasanya saya pilih yang paling suportif dulu, bukan yang paling resistan. Bangun dashboard MVP, minimum viable product. Tidak perlu Power BI mewah di awal. Excel yang rapi sudah cukup. 90 hari. Skalakan dan tata kelola. Rollout ke seluruh departemen dengan training manager ini penting. Karena manajer yang akan mengonversi angka jadi keputusan. Tetapkan review cadence resmi bulanan. Untuk operasional KPI, triwulanan untuk strategis. Pastikan tiap KPI ada SLA dan owner akuntabel. Dan terakhir feedback loop. Tiap kuartal review KPI mana yang masih relevan. Mana yang perlu direvisi. Mana yang bisa diretir. Satu catatan penting, tidak semua organisasi bisa ikut ritme 30/60 minus 90 ini. Kalau organisasi besar, bisa jadi 61-20-180. Prinsipnya, bertahap, konsisten, dan sustain. Kita sampai di penghujung sesi. Mari saya rangkum dalam 3 take home message. 1. Ukur yang berarti. Setiap KPIHR yang kita training harus punya line of sight yang jelas ke strategi bisnis. Kalau kita tidak bisa menjelaskan dalam satu kalimat bagaimana KPI tertentu berkontribusi ke sales value itu, tanda P tersebut perlu direvisi atau dihapus. Jangan pelihara data kosmetik. 2. Patuh regulasi. UU Cipta Kerja, PP 35 tahun 2021, dan UU 6 tahun 2023, adalah ambang dasar compliance kita sebagai profesional Indonesia. Itu bukan target yang harus dicapai, itu garis yang tidak boleh dilanggar. Di CNKPI harus selalu di atas garis itu. 3. Mulai kecil dan konsisten. Transformasi KPI bukan proyek sprint, tapi maraton. Roadmap 30-60-10 hari bisa disesuaikan menjadi 91-80-270 untuk organisasi yang lebih besar. Yang penting, bertahap, konsisten, dan sustain. Saya kutip satu kalimat penutup, fungsi HR yang hebat bukan hanya mengukur kinerja bisnis mereka membentuknya. Dari pengukur jadi pembentuk. Itu adalah lab yang hari ini kita diskusikan. Sebelum kita bubar, saya buka sesi Q&A. Silakan ajukan pertanyaan, tantangan implementasi di unit masing-masing, atau studi kasus yang ingin dibedah bersama. Tidak ada pertanyaan bodoh, hanya asumsi yang belum ditanya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya hari ini. Mari kita buat setiap karyawan PT XYZ merasa dihargai, terukur, dan berkembang.